Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberi izin kepada kita untuk hadir majelis taklim, hadir di suatu taman dari taman-taman surga, diberi nikmat Islam, nikmat iman, nikmat siha wal afiyah, nikmat keamanan di dalam negara dan kota dan rumah kita. Semoga nikmat yang kita miliki, yang diberi oleh Allah, selalu kita syukuri sehingga nikmatnya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijadikan hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih dalam momen oleh Ali Muhammad bin Husain al-Habsyi. Semoga kita mendapatkan barokah beliau. Semoga kita bisa meniru jalan kehidupan beliau. Semoga ilmu-ilmu dari beliau menjadi ilmu yang manfaat. Dan semoga saudara-saudara kita yang ada di kota Palestina, di Gaza dan lain sebagainya dimenangkan oleh Allah SWT. Mereka dijadikan hamba-hamba yang selalu bersabar atas ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam peristiwa tersebut kita dijadikan orang yang selalu prihatin, kasihan, dan selalu mendoakan mereka. Dan semoga kita selalu dijadikan hamba muslim yang selalu rahmat kepada muslim yang lain. Amin ya rabbal alamin. Masih mengkaji kitab Syarhul Ainiyah yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, yang besok ada haul dari keturunan beliau di Surabaya. Al-Habib Muhammad bin Idrus al-Habsyi itu murid kesayangannya Habib Ali al-Habsyi. Ketika beliau lahir di kota Hautah yang ngarang kitab ini, beliau belajarnya di kota Sewun, kemudian hijrah ke Surabaya, ke Cirebon, sampai meninggal di Surabaya. Beliaulah yang menyebarkan Maulid Durar di negara kita tercinta, negara Indonesia. Besok itu acara haulnya, masih keturunan dari yang ngarang kitab ini, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi. Semoga kita bisa hadir. Kalaupun nggak hadir, semoga kita hadir hatinya. Kalau nggak bisa hadir jasadnya, hadir lewat YouTube-nya. Ya, didengarkan ceramahnya, niat untuk mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan dari setiap acara yang kita hadiri, dimanapun kita berada, majelis manapun yang kita datangi. Setiap kita datang mendengarkan ceramah, bukan hanya hadir-hadir sana sini, mengeluarkan bensin, mengeluarkan uang, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga. Akan tetapi yang lebih penting dari itu adalah kita bisa meniru Shahibul Haul. Kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari ceramah-ceramah, dan kita bisa meniru Shahibul Haul semaksimal mungkin. Dan semoga cinta kita ditambah oleh Allah SWT kepada para kaum solihin. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang mulia ini, kita mengkaji kehidupan salah seorang ulama yang sangat mulia. Dikatakan oleh Imam Abdullah Al-Haddad dalam qasidahnya, wa qalu Nadim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wal muslimin amin, wa yalihi ma'rufun ala qadamil wafa wa kada sirri ilal junaidil al-ma'i. Setelah kita membahas di pertemuan yang kemarin, kita membahas Imam Dawud At-Ta'i. Imam Dawud At-Ta'i. Sekarang kita membahas Imam Ma'ruf Al-Karhi. Wa yalihi ma'rufun. Dan setelah kita membahas Imam Dawud At-Ta'i, kita membahas Ma'ruf ala qadamil wafa. Imam Ma'ruf ini istiqamah, langkahnya selalu setia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah kita membahas manaqib dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, di pertemuan yang akan datang kita membahas Imam As-Sirri As-Saqati wa kada sirri. Itu namanya adalah As-Sirri, Imam Sirri As-Saqati. Di pertemuan yang setelahnya kita membahas Imam Ju'ilal Junaidil Al-Ma'i, Imam Junaid Al-Ma'i. Al-Ma'i artinya adalah orang yang sangat cerdas, orang yang sangat pintar, orang yang sangat alim. Al-Ma'i itu adalah berlebih-lebihan dalam keilmuan dan kesolehan dan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu syair, satu qasidah, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menyebutkan 3 dari orang-orang soleh. Yang kita kaji yang pertama adalah Imam Ma'ruf. Imam Ma'ruf ini mempunyai anak namanya Mahfud. Maka beliau dipanggil Abu Mahfud.
Ma'ruf Al-Karhi dipanggil Abu Mahfud, punya anak namanya Mahfud, namanya Ma'ruf. Abah beliau adalah Imam Fairuz, Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi. Kenapa kok julukannya itu Al-Karhi? Karena rumahnya di desa namanya Karhun, desa namanya Karhun. Sering saya sebutkan ya, sering sekali saya sebutkan. Hampir setiap kita membahas manaqibnya ulama, mereka mempunyai julukan. Nah, kebanyakan julukan yang mereka miliki itu adalah nisbatnya kembali ke nama kota mereka, nama kota desa yang mereka tinggali. Karh itu di mana? Karh itu di kota Baghdad. Baghdad itu di mana? Baghdad itu di negara Irak. Di negara Irak tempatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan begitu banyak ulama yang ada di kota Baghdad. Biladul ulama itu adalah kotanya para ulama. Banyak sekali yang dikubur dan disemayamkan dari jasadnya para aulia, para ulama di kota Baghdad. Nah, Karhun ini desa dari kota yang ada di kota Baghdad. Baghdad ini salah satu kota besar yang ada di negara Irak. Nah, ini Imam Ma'ruf ini termasuk guru ulama yang sangat mulia pada zamannya, terkenal dengan mujabud dakwah. Selalu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang itu ya, kemuliaannya, karomahnya itu setiap berdoa pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka dekat kepada Sang Pencipta. Karena mereka dekat kepada yang diminta. Seperti halnya anak kecil, anak-anak itu cinta sama orang tuanya cinta sama anaknya. Anaknya minta apapun selama ada maslahat, manfaat kepada anaknya pasti dikasih. Mujabud dakwah itu seorang anak. Kenapa? Karena dicintai sama orang tuanya. Begitu juga hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dicintai oleh Allah, maka minta apapun dia, selama permintaannya itu masuk akal, selama permintaannya itu bisa diterima, maka pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ente bukan Habib, minta ya Allah ij'alni habiban, jadikan saya seorang habib, dikabulkan apa enggak kira-kira? Enggak mungkin dikabulkan. Ya Allah, jadikan ente bukan anaknya bukan anaknya kiai, Allahumma ij'alni gusan, ya Allah jadikan saya gus, gak iso, kecuali kalau ente pinter besar jadi kiai. Ente punya anak ente gus, sesuatu yang masuk akal dan diterima oleh syariat. Ketika kita dekat sama Allah pasti diijabah oleh Allah SWT. Ya Allah jadikan saya nabi. Mustahil apa enggak? Mustahil. Allahumma ja'alni waliyan, ya Allah jadikan wali. Mustahil apa enggak? Enggak mustahil. Nah, ini Imam Ma'ruf Al-Karhi terkenal, minta apapun kepada Allah pasti diijabah. Itu karena kedekatan dia kepada Allah SWT. Yustasqa bi qabrih. Siapa orang yang ziarah kubur Imam Ma'ruf Al-Karhi, minta hajat di kuburannya, tawassul lewat Imam Ma'ruf Al-Karhi, minta kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di Baghdad ini ada salah satu pemakaman yang hampir semua yang dimakamkan di pemakaman tersebut adalah ulama. Maka pemakaman tersebut dinamakan julukannya Tiryakun Mujarrab. Tiryakun Mujarrab itu apa artinya? Tiryakun Mujarrab artinya adalah obat yang paling handal, obat yang paling mujarab. Nah, mujarab itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia? Bahasa Arab, diambil dari kata mujarrabun. Mujarrabun itu adalah pasti mengena, pasti bermanfaat, pasti handal. Siapapun orang minum obat itu pasti diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya flu 2 minggu, minum obat apapun gak waras-waras. Karena obatnya tidak mujarab. Obat yang paling mujarab adalah ketika seseorang ziarah ke makamnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ya, dengan husnudzon, dengan adab. Begitu juga makam-makam para habaib, para kiai kita, para ulama kita datangi niat untuk ziarah, niat untuk qabul hajat, dengan adab, dengan husnudzon, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat ma'ruf di kota Baghdad. Orang-orang kalau punya hajat, punya kepentingan, maslahat, hajat dunia, hajat akhirat, pasti ziarah ke makamnya Imam Ma'ruf Al-Karhi, ulama besar. Beliau punya karangan kitab yang menuliskan ceramahnya beliau sendiri. Jadi setiap kitab-kitab tasawuf pasti Anda ketemu dengan
namanya beliau Ma'ruf Al-Karhi. Setiap antum baca kitab tasawuf, kalam salaf, kalam ulama, enggak mungkin kalian lepas dari nama ini. Imam Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf imam sangat mulia sekali. Nah, beliau ini termasuk muridnya Imam Ali bin Musa Ar-Ridha. Musa Ar-Ridha ini termasuk keturunannya Rasulullah SAW. Punya anak namanya Ali. Nah, ini beliau termasuk muridnya Ali bin Musa Ar-Ridha. Ini beliau meninggal pada tahun 200 Hijriah. Ada yang mengatakan 201 Hijriah. Beliau ini gurunya Imam As-Sirri As-Sakhati yang bulan besok kita pelajari manakibnya. Jadi kan sudah saya bicarakan tadi, satu qasidah, satu bait syair membahas 3 ulama, Imam Ma'ruf Al-Karhi, Imam Sirri As-Sakhati, dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Semuanya ini orang Baghdad. Semua kuburannya ada di kota Baghdad. Semoga kita bisa ziarah ke kota Baghdad. Amin. Insyaallah tanpa ada peperangan, tanpa ada gangguan. Habis dari Mesir ke Baghdad langsung ke Tarim. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ini Imam Ma'ruf ini gurunya Imam Sirri As-Sakhati. Imam Sirri As-Sakhati ini istimewa sekali. Ada salah satu cerita nanti saya sebutkan di pertemuan yang akan datang yang enggak disebutkan di kitab-kitab. Sangat istimewa. Ikatan batinnya sama Allah sangat kuat. Zikir, salah satu zikir yang selalu dilazimi oleh beliau adalah kalimat la ilaha illallah. Siapa orang yang selalu dalam hidupnya membaca la ilaha illallah, ketika dia mau mati nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Habib Umar bin Hafid, guru kita itu mesti berkata, aktsir min qauli la ilaha illallah hatta yasir kullak la ilaha illallah. Perbanyaklah kalimat la ilaha illallah sampai sekujur tubuhmu, organ tubuhmu, jasadmu, hatimu, ruhmu, semuanya mulai ujung kepala sampai ujung kaki menjadi la ilaha illallah. Matamu la ilaha illallah, telingamu la ilaha illallah, hatimu, kakimu, tanganmu, semuanya perbanyak kalimat la ilaha illallah agar kalian menjadi la ilaha illallah. Itu sebagian ulama ada di kota di Surabaya itu. Halnya sebelum atau setelah Imam Habib Soleh Tanggul, Habib Ahmad Bafaki itu, Habib Syekh Bafaki, ya foto putih. Itu ketika meninggal itu beliau dibunuh. Ketika meninggal darahnya itu diseret, jasadnya diseret, darahnya itu nulis dewi la ilaha illallah. Apa? Ketika hidup selalu memperbanyak la ilaha illallah. Ini oleh-oleh kita lakukan. Nah, Sirri As-Sakhati ini nanti saya sebutkan ceritanya berhubungan dengan la ilaha illallah. Kalau saya lupa ingatkan. Kemudian pernah pada suatu hari la ilaha illallah ini bapaknya dan kedua orang tuanya Imam Ma'ruf ini orang Nasrani. Bayangkan. Kedua orang tuanya Imam Ma'ruf Al-Karhi bukan orang muslim. Wa kana abawahu nasraniyan, kata beliau. Nasraniyain. Dua bapaknya Nasara, ibunya Nasara. Ibunya sama bapaknya ini mangkal sama Ma'ruf Al-Karhi. Kenapa? Karena tidak mau menganut agama Nasoro, tetap istiqomah, kuat imannya dalam agama Islam. Sampai dibawa pada suatu hari Ma'ruf ini, anaknya ini dibawa ke guru pendeta. Ini pendeta masih kecil, Ma'ruf ini. Pendeta ini jadikan dia ajarono agama Nasoro. Ajarilah budaya-budaya Nasoro agar dia itu menjadi Nasrani yang setia dalam kenasroniannya. Kemudian ketemu sama guru pendetanya ini. Dikatakan sama guru pendetanya, "Qul tsalitsu tsalatsah." Ma'ruf, katakan Allah itu Tuhan yang ketiga dari Tuhan yang pertama dan Tuhan yang kedua. Nabi Isa Tuhan, dituhankan oleh Nasoro. Matahari Tuhan, Allah itu Tuhan yang ketiga. Kalau antum baca Al-Quran, antum bakal dapati di sebagian ayat dalam surat Al-Quran, saya lupa surat apa, itu orang Nasoro menganggap Allah itu Tuhan. Akan tetapi yang ketiga itu namanya bukan kufur tapi syirik. Syirik itu ya kufur. Kenapa? Nyembah Allah tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau habis sholat subuh, habis sholat maghrib baca zikir apa setelah salam? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Nyembah Allah tapi menyekutukan Allah, padha wae iku jenenge kafir. Ma'ruf, katakan Allah salisu tsalatsa. Disebutkan di Al-Qur'an. Qalatin nasara innallaha salisu tsalatsa. Dikatakan di Al-Qur'an itu.
orang Nasoro. Itu salah mereka. Naudzubillah min dzalik. Apa yang dikatakan sama Ma'ruf mulai kecil ini. La bal huwal wahid, tidak wahai pendeta, Allah itu Maha Esa. La ilaha illallah, berbanyak itu Allah. Dipukul sama pendeta itu. Ma'ruf masih kecil. Dipukuli sama pendetanya ini. Kabur itu Imam Ma'ruf, kabur. Karena dipukul sama pendetanya yang kurang ajar ini. Kabur ya. Dari pondoknya kabur. Kemudian selama kabur dikatakan tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak mau bernaung di bawahnya tembok. Selalu menghamparkan dirinya di bawah terik matahari agar imannya kuat dan mujahadatun nafas, ya mujahadatun nafas, sampai orang tuanya dengar. Dilihat sama orang tuanya Nasrani ini, nangis orang tuanya, kesian sama anaknya. Kalau kesian ya nggak dimasukkan ke pendeta Nasoro. Kalau dia sayang sama anaknya, keduanya masuk Islam, anaknya dimasukin pondoknya orang Islam. Orang tuanya kesian, nangis ngomong sama istrinya, istrinya ngomong sama suaminya, bapaknya Ma'ruf dan ibunya ini Syekh Ma'ruf ini, laitahu yarji ala ayyidinin sya' fanuwafiquh. Coba Ma'ruf ini kembali ke rumah, wis gak apa-apa walaupun dia enggak menganut agama Nasoro, pokoknya dia selamat. Kangen sama dia, hari-hari enggak ketemu. Setelah beberapa waktu, menjelang waktu lama, itu diketok pintunya rumahnya Ma'ruf. Ini orang tuanya diketok pintunya. Katanya bapaknya sama ibunya, "Man, siapa itu yang ketok pintu?" Dikatakan, "Ma'ruf." "Bapak, ini Ma'ruf datang." "Bu, Ma'ruf lagi datang." "Bukan Cak Ma'ruf temannya ente, bukan." Ya, Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi. Dikatakan sama bapak sama ibunya, "Ala ayyidinin anta?" "Kau sekarang datang menganut agama apa? Nasoro apa Islam apa lainnya?" Kata Imam Ma'ruf, "Ad-dinul hanifi." Saya tetap menganut agama Islam, agama yang lurus. Kemudian berkat istiqomah dan perjuangannya Imam Ma'ruf Al-Karhi, detik itu juga abah dan ibunya masuk Islam. Alhamdulillah. Ini kemuliaan seseorang ketika seorang itu imannya kuat, Islamnya kuat. Keimanan yang kuat yang ada di hati kita itu bisa menyebar ke orang-orang yang dekat sama kita. Kalau kita malas, cinta sama setan, ya seneng maksiat, orang yang dekat sama kita ketularan seneng maksiat, ketularan nakal, walaupun kita nggak ngajak, walaupun kita nggak ngimin-ngimin teman. Kalau imannya kuat, orang yang dekat kita pasti ketularan. Seperti corona, ya Pak? Nular apa enggak? Ya katanya nular. Alhamdulillah sudah meninggal, semoga nggak hidup lagi. Iya. Penyakit flu nular, batuk nular. Walaupun ente nggak flu, walaupun ente nggak batuk nular. Nah, begitu juga iman, begitu juga Islam, keislaman itu bisa nular juga. Nah, kemudian dikatakan di sini Imam Sirri As-Sakati, muridnya itu pernah mimpi Ma'ruf ini, ka'annahu tahtal arsh, seakan-akan Imam Ma'ruf ini di bawahnya arsh. Faqulullahu ta'ala lil malaikah, dikata Allah tanya sama malaikat, Allah padahal tahu siapa ini. Man hada, malaikat siapa ini yang di bawah arsh ini? Kata malaikat, ya Rabb, anta a'lam bihi ya Rabb, engkau lebih tahu siapa yang di bawah arsh. Dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, hada Ma'ruf Al-Karhi, ketahuilah wahai malaikat, ini adalah Ma'ruf Al-Karhi, sakara min hubbi, dia telah mabuk kepayang karena cinta kepadaku. Fala yufiku illa biliqa'i, dia enggak bakal sadar dari mabuknya kecuali kalau dia sudah berjumpa denganku. Nah, kita ini mabuk dengan apa kira-kira? Mabuk kepayang dengan apa kita? Dengan Instagram, dengan TikTok kita, naudzubillah min dzalik, dengan dunia, dengan pekerjaan, dengan apa kita sibuk, dengan apa kita mabuk. Jangan sampai mabuk kecuali dengan sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mabuk dengan ilmu, mabuk dengan majelis taklim, mabuk dengan sholawat, mabuk dengan cinta kepada Nabi Muhammad, mabuk kepada maulid, mabuk kepada sholat, mabuk ketika zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Hafid itu pernah menyebutkan dalam salah satu qasidah beliau, ad-dzikru khamrul akabir lal inab waz zabib. Zikir itu adalah khamr, araknya ulama besar, bukan araknya ulama besar itu lal inab waz zabib, bukan anggur juga bukan kismis.
Jadi maksudnya apa? Para aulia, para ulama itu ya mabuk, tapi mabuknya karena dzikir, bukan mabuk karena minuman halus, ya, minuman halus yang bisa mengkeraskan hati seseorang. Naudzubillahi min dzalik. Nah, kemudian pernah Imam Ma'ruf al-Karhi ini setelah beliau meninggal, ada orang mimpi beliau setelah beliau meninggal. Tanya, "Hei Imam Ma'ruf, ma fa'alallahu bik?" Allah, kau diapakan sama Allah? Allah bagaimana berhubungan denganmu setelah engkau meninggal? Apakah engkau diampuni sama Allah dengan zuhudmu, dengan warakmu, sifatmu yang mulia? Kata Imam Ma'ruf al-Karhi, la, tidak, bal biqabuli mau'izat ibni Sammak, karena saya melaksanakan nasihatnya Imam Ibnu Sammak, dan saya selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan cintanya saya kepada fakir-fakir miskin. Ya. Umar bin Hafid kemarin wasiat kepada murid-muridnya, kepada orang yang hadir majelis taklim di kota Tarim, kalau kalian prihatin, kasihan kepada teman-teman kalian yang ada di kota Palestina, cara agar Allah mempercepat kemenangan mereka adalah kalian kasihan sama tetangga kalian yang kelaparan di sebelah rumah kalian, teman kalian yang gak mempunyai uang, yang sakit, yang cari utangan gak nemu-nemu. Bantu mereka dengan bantuanmu kepada mereka, orang terdekatmu, orang tuamu, adikmu, misananmu, tetanggamu, temanmu, sahabatmu. Kau menolong mereka, Allah bakal menolong teman-teman kalian yang ada di kota Palestina. Kasihan melihat Palestina, melihat Israel, mereka yang beruntung, kita yang kasihan. Kita nggak ada syukurnya, nggak bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, apa ciri-ciri kita prihatin? Ya, siapa orang yang ngenes kesian di sebelah kita, orang tua, anak, saudara, teman sekolah, teman kuliah, siapapun yang butuh kita bantu semaksimal kita, semampu kita. Itulah tanda kita mempunyai rahmat kepada orang muslim. Itu Imam Ma'ruf al-Karhi diselamatkan oleh Allah karena cintanya kepada orang fakir miskin. Apa itu ceramahnya Ibnu Sammak yang kau lakukan wahai Ma'ruf? Kata Imam Ma'ruf, man a'rada 'anillah bikulliyatihi a'radallahu anhu jumlah. Siapa orang yang berpaling kepada Allah dengan keseluruhan, dengan 100% berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga berpaling kepadanya darinya. Man aqbala 'ala Allah biqalbihi, siapa orang yang menghadap menuju Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, fokus hatinya hanya kepada Allah, menggapai ridha Allah, selalu beribadah kepada Allah, nggak berani maksiat, selalu taat, maka Allah juga menghadap kepadanya dengan rahmatnya. Wa aqbala bi jami'i wujuhil khalqi ilaih, bukan hanya itu, akan tetapi semua makhluk bakal tertuju kepada orang tersebut, cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah menghadap kepada Allah. Siapa yang fokus hanya kepada Allah, maka Allah fokus kepada dia, dan semua orang bakal fokus dan cinta kepada orang tersebut. Semoga kita diberi al-iqbal Allah, bisa selalu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, wa man kana marratan, siapa orang yang dekat sama Allah jauh, hadir majelis taklim buyar, gak hadir maneh, sembahyang jamaah sehari dua hari hilang, zikir sama Allah gak kerasan, tapi ya zikir, cinta sama orang soleh, habis diplay ke paus, ya begitu juga Allah nanti. Allah bakal ngasih dia rahmat ya setengah-setengah. Kalau siapa orang ibadahnya kepada Allah setengah-setengah, Allah ngasih rahmat kepada dia juga setengah-setengah. Kalau kita 100%, Allah lebih 1000%. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah nggak mungkin, nggak bakal bosan ngasih rahmat inti sampai inti bosan ibadah kepadanya. Kalau sudah kita bosan taubat, Allah ya bosan ngasih maghfirah kepada kita. Kita bosan taat, ya bosan Allah ngasih pahala kepada kita. Kita bosan nanti mencari ilmu, ya Allah nggak ngasih ilmu, bosan nyari ilmu kepada kita. Jadi kalau kita selalu bersimpu di pintu Allah, Allah selalu bakal membuka pintu rahmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Maka jatuhlah itu ceramahnya Ibnu Sammak di hati saya, sehingga saya selalu fokus kepada Allah SWT, dan saya meninggalkan semua selain Allah kecuali satu orang. Siapa? Ustadz saya, guru saya, yaitu adalah Syekh siapa tadi? Ali bin Musa Ar-Ridho. Saya khidmah kepada guru saya, fokus sama Allah, dan guru saya wis khidmah, cinta, nurut kemana-mana aja saya ikut. Maka ya itulah, dengan ini saya diselamatkan oleh Allah SWT. Dan perkataannya Ibnu Sammak saya sebutkan ke guru saya,
Apa kata guru saya? Yakfika hada mau'idhah. Wis, wahai Imam Ma'ruf Al-Karhi, jangan kau dengarkan ceramahnya siapapun, perkataannya siapapun, inti fokus sama perkataannya Imam Ibnu Samak, laksanakan, wis cukup. Itu ceramah menyelamatkanmu di dunia sampai akhirat, dan dilaksanakan sama Imam Ma'ruf Al-Karhi. Setia sama gurunya sehingga diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah Imam Ma'ruf Al-Karhi ini ketika mau meninggal dunia, ketika hendak meninggal dunia, la ilaha illallah, ketika hendak meninggal dunia itu disuruh wasiat sama orang sebelahnya. Imam Ma'ruf, ayo kasih wasiat, kau mau meninggal, sakit mau meninggal, kasih wasiat. Apa kata wasiatnya beliau? Fagal idamutu fatasaddaqu bikamisi. Kalau saya keluar, saya meninggal dunia ini, saya keluar dari dunia, maka sedekahkan apa saja yang saya miliki. Sedekahkan apa saja yang saya miliki, kasihkan orang. Gamis saya yang saya pakai ini kasihkan orang, sedekahkan ke orang. Kenapa? Fa inni uridu an akhruja minad dunya uryanan kama dakhaltuha uryanan. Karena saya ingin keluar dari dunia ini seperti saya masuk ke dunia. Apakah ada dari kita yang masuk dunia menggenggam uang, pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung, megang HP? Gak ono rek. Masih nabi, masih wali ya, mudah belejet, gak bawa uang, gak pakai baju, gak pakai apa-apa, gak pakai sandal. Ya, seperti saya masuk, ya saya keluar seperti itu. Jadi saya keluar dunia gak mau membawa apapun, seperti saya masuk ke dunia. Kira-kira perkataan yang keluar dari lisan seseorang itu menunjukkan di hatinya ada sifat apa, wahai ikhwan? Sifat takut kepada Allah, sifat kecinta kepada Allah, sifat gak cinta dunia. Sifat gak cinta, gak apa-apa ente milik dunia, gak apa-apa ente punya dunia, tapi jangan sampai dunia itu dimasukkan hati. Cinta ke dunia, dan tanda-tandanya dekatnya hari kiamat adalah yulqasyuh. Di hatinya orang itu ada sifat syuh. Apa syuh? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, itu syuh. Begitu banyaknya penyakit ini di hati orang yang hidup di akhir zaman. Semoga sifat syuh kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang beruntunglah yang dihilangkan darinya sifat syuh. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, kata Allah di Al-Qur'an. Siapa orang yang diselamatkan dari sifat syuh, maka merekalah orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan oleh Imam Ma'ruf Al-Karhi. Subhanallah. Nah, kemudian dikatakan pernah beliau itu duduk bertafakur, kemudian berteriak, ya Ghausah, ya Ghausah, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, kata Imam Ma'ruf. Itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang alim, padahal wali, tapi makanya orang semakin banyak ibadahnya semakin takut. Takutnya kepada Allah. Semakin kuat imannya semakin takut kepada Allah. Nah, iman itu semakin sedikit, ya enggak takut sama Allah karena imannya sedikit, kepercayaannya itu sedikit, sehingga enggak takut kepada Allah. Maksiat ya biasa aja, santai, dia yakin tahu Allah memandang dia, tapi meremehkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan imannya lemah. Butuh diapain? Dicas buat ini. Seperti HP kita bingung kalau gak lobet, bingung di cesesan rek, gowo cesesan gak gowo, wadah golek tuku pinjam cesesannya ya mbak ya, mas ya, oh iya bayar 1 jam 1 juta. Ya, sama hati kita lebih butuh dicas ketimbang HP kita. Hati lebih butuh dicas. HP mati, inti nggak mati. Tapi kalau hati mati, walaupun inti hidup, inti dikategorikan mati. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga hati kita selalu hidup walaupun kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu beliau itu kalau pernah suka azan, beliau suka azan. Pernah pada suatu hari beliau ketika azan moro-moro bergetar badannya. Ketika ngomong asyhadu alla ilaha illallah, bulu kuduknya berdiri semua sampai hampir semaput, sampai nunduk sampai beliau pingsan. Itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat takut yang ada di hati bisa nampak dan bisa dilihat di organ tubuh kita. Ini ciri-cirinya ya seperti ini. Subhanallah. Kemudian termasuk dari kalam mutiara beliau apa?
Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, Allah bakal membukakan kepada dia pintu amal soleh. Pintu amal soleh kalau sudah dibuka kepada seseorang, amal soleh apapun, sedekah, hadir majelis taklim, salat berjamaah, infak, ya, baca Al-Quran, zikir kepada Allah, akhlak yang mulia, memandang saudaranya yang muslim dengan pandangan rahmah, ya, banyak amal soleh zahir maupun amal soleh batin. Itu tandanya Allah cinta sama dia. Dan dia tutup kepada dia babal jadal, seneng debat ambek koncone, seneng eker-ekeran, seneng tukaran. Orang yang seneng tukaran, eker-ekeran, itu Allah nggak suka sama dia. Ya, itu menunjukkan dia tidak memiliki sifat sakinah waqar, nggak memiliki sifat sopan santun, gak kalem, gak sabar, nggak mau kalah, egois, emosian. Orang yang suka ekeran, ya, masih dia remaja dewasa seperti anak kecil. Anak kecil pasti kepingin menang, kepingin benar selalu. Orang yang dewasa, remaja, besar, dikasih otak sama Allah, akal yang sehat, nggak seneng eker-ekeran, nggak seneng debat, nggak seneng tukaran sama temennya. Dia ngalah walaupun dia benar. Apalagi kalau salah ngetet, wah, keplaan dah sih. Itu namanya sifat sombong, batorul hak, nolak yang hak. Kita benar loh ngalau, jangan debat, apalagi salah. Nah, apabila Allah menghendaki kejelekan kepada seseorang, dia nggak punya amal soleh dan dia selalu debat, selalu sering berargumentasi kepada orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian dikatakan beliau berkata, dunia itu ada 4 macam yang harus kita jauhi. 4 macam apa? Al-mal, uang. Al-kalam, banyak omong. 3, turu. Al-manam, sering tidur, banyak tidur. Yang 4 adalah to'am, banyak makan. Ini sering saya sebutkan ya, Nah, siapa orang yang hubungannya sama 4 sesuatu ini jauh, nggak banyak, sekedar hajat saja, maka dia gampang menjadi wali. Tapi kalau sama uang cowinta, punya 1 juta kepingin 2 juta, punya 2 juta kepingin 4 juta, terus hatinya nggak ada Allah, tapi hatinya hanya ada dunia. Itu cinta dunia, dia cinta dunia. Wal kalam, wake ngomong, kakean cangkem, di sini ngomong, di sana ngomong, di sana sini ngomong, wis pokoknya tidak ada berhentinya. Ya, dumane lambene kalau pulsae banyak bicara. Coba kalau lisan kita itu dihitung pulsa, gimana? Wah, dikit ngomongnya kita, sedikit sekali. Nah, wal manam, gak banyak tidur. Kenapa? Karena orang banyak tidur nanti banyak ruginya di akhirat. Karena banyak nanti umplungnya yang kosong banyak, gak dipakai untuk ibadah. Banyak makan, itu menyebabkan hati keras. Jadi 4 ini kalau bisa dikurangi. Nah, kenapa kata beliau wal mal yutghi, harta itu membuat orang itu melampaui batas. Yang harusnya kita nggak boleh melampaui batas, kita melampaui batas karena kita punya uang yang haram, disikat semuanya. Kenapa? Karena dia punya alat untuk geradak yang haram, yaitu uang. Wal kalam yulhi, banyak omong itu bisa melalaikan seseorang. Wal manam yunsi, dan banyak tidur itu membuat seseorang itu sering lupa. Wa ta'am yuqassi, dan makan itu membuat hati seseorang itu qasi. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah qasil qalb, dia sulit menerima nasihat, berat untuk berbuat amal soleh. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi, hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Semoga Allah melembutkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dikatakan, ya, sering salah satu doa yang selalu diistiqomahi oleh beliau adalah doa yang sering kita dengarkan dari lisan-lisannya para ulama. Itu penting kita berdoa, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, Maha Zat yang mempermudah dan memberi taufik kepada orang-orang yang soleh, kasih saya taufik. Dan wahai Zat yang selalu membantu orang-orang soleh sehingga bisa beribadah, maka bantulah saya. Itu doanya Imam Ma'ruf al-Karfi. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna
alaih. Itu kalau sudah hafal alhamdulillah, kalau enggak hafal dihafalkan ya. Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih. Itu doanya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Nah. Kemudian ada 4 kuburan yang menjadi benteng untuk orang Baghdad dari semua bala. Jadi orang-orang Baghdad kalau dalam timpa musibah ziarah ke 4 kuburan imam. Siapa yang pertama? Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal. Ini imam besar, imam salah satu dari 4 imam mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali, Imam Abu Hanifah, Imam Nu'man, Abu Hanifah. Ya, anaknya namanya Hanifah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal kuburannya di Baghdad. Orang-orang kalau punya kena malapetaka musibah, sakit, punya hajat datang Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua adalah siapa? Yang kedua adalah Ma'ruf Al-Karhi. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini. Yang ketiga Imam Bishr Al-Harith. Bishr kalau enggak salah Bishr Al-Hafi. Nanti setelah Imam Junaid Al-Baghdadi kita membahas manaqibnya Imam Bishr Al-Hafi. Ada panjang, ulama besar. Yang keempat adalah Imam Mansur bin Ammar. Nah, subhanallah. Kemudian terakhir cerita, saya mau ada acara di Wonorejo Pasuruan. Itu ada orang cerita, saya punya saudara meninggal. Kemudian setelah meninggal saya mimpi dia. Setelah setahun setelah dia meninggal, satu hall-nya dia, saya mimpi dia. Saya tanya sama dia, wahai saudaraku, ma fa'alallahu bik, apa yang Allah lakukan kepada Anda setelah meninggal setahun? Katanya dia, al-an u'tiktu, sekarang saya dibebaskan oleh Allah SWT dari azab. Kenapa? Li'annahu dufina indana Ma'ruf Al-Karhi, karena kemarin barusan Ma'ruf Al-Karhi dikubur di sebelah saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, itu syafaat namanya. Makanya kalau bisa, kalau kita mau meninggal nanti wasiat dikubur di sebelahnya orang soleh. Kalau bisa ini, biar ini banyak cerita-cerita di suatu pemakaman banyak orang diadab gara-gara satu orang soleh. Semua adab ahli kubur tadi itu diangkat oleh Allah SWT berkatnya orang soleh. Selama setahun diadab sama Allah SWT. Baru kemarin tadi malam dibebaskan dari adab. Kemarin dikuburkan di sebelah saya Imam Ma'ruf Al-Karhi. Jadi kalau kita ziarah ke Baghdad, ziarah ke makamnya Ma'ruf Al-Karhi, kita bisa mengetahui kuburannya orang yang diceritakan di kitabnya Imam Ahmad bin Zain. Paham ya maksud saya? Nah, sebelahnya Imam Ma'ruf Al-Karhi ini yang diceritakan barusan. Alhamdulillah berkatnya Imam Ma'ruf Al-Karhi saya dibebaskan azab dari Allah SWT. Fa'atakallah an yaminihi 30,000. Bukan hanya saya, 30,000 ahli kubur diampuni semuanya dosanya oleh Allah. Adabnya di Allahu Akbar, dibebaskan oleh Allah SWT. Wa an shimalihi 30,000. Kirinya Imam Ma'ruf Al-Karhi 30,000 orang. 30,000 orang diadab, dia berhentikan adabnya Allah SWT. Wa baina yadayhi 30,000. Di depannya Imam Ma'ruf Al-Karhi kuburan 30,000 depan itu diampuni semua sama Allah SWT. Wa min khalfi 30,000. Belakangnya Imam Ma'ruf Al-Karhi 30,000 orang diampuni semua dosanya Allah SWT. Berkatnya siapa? Satu orang saja yang dekat sama Allah, amal soleh, cinta sama Allah. Makanya manfaatnya kita hadir majelis taklim ya ini, tahu dengar kisahnya orang soleh, niat ditiru semaksimal mungkin. Itulah ilmu yang manfaat. Semoga ilmu kita manfaat. Semoga cinta kita ke orang soleh ditambah oleh Allah SWT, sehingga kita selalu semangat dalam beribadah kepadanya dan selalu dijaga. Dan seperti kita cinta kepada mereka di dunia, semoga Allah mengumpulkan kita dengan mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad asyhadu anna man awsafahu tuhyil quluba tuhayyijul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusabil qawlu minna aw yakunu thanana lakinnahu ban bisarairi qad da'a limadhihi safwati rabbina wa hadana wa idin dazajna bil mawaddati ha huna narfa'u aidi fagrina wa rajana lil wahidil ahadil ali ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترآنا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بكاء الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا في المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.